Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ejileka Sioneng Tias, NIM 2022-11273. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dua jurnal yang sudah saya cari yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Adapun judul yang pertama, yaitu dampak Internet of Things terhadap manajemen rantai pasokan. Internet of Things atau IoT telah berevolusi secara kita mengelola rantai pasokan. Dalam industri farmasi, IoT memungkinkan pelacakan produk secara real-time, meningkatkan visibilitas, dan memastikan kualitas serta keamanan produk. Dengan sensor yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau kondisi lingkungan, keberadaan produk, dan kinerja proses secara akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Dunia industri saat ini didominasi oleh globalisasi, sehingga menciptakan persaingan yang ketat dalam lingkungan operasi bisnis. Globalisasi telah mendorong perusahaan untuk bekerja sama dalam rantai pasokan atau jaringan kolaboratif. Namun, untuk mencapai tujuan bersama, perlu adanya transparansi dalam setiap tahap proses, khususnya dalam industri farmasi. Transparansi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk. Untuk mengumpulkan data dari sensor, perusahaan rantai pasokan perlu menggunakan sistem penginderaan. Sistem ini menyoroti kategori sistem penginderaan. Yang pertama, sistem penginderaan internal. Yang kedua, sistem penginderaan eksternal. Sistem penginderaan eksternal memungkinkan sistem perusahaan rantai pasokan untuk mengukur parameter kerja yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Parameter yang berhubungan dengan perilaku manusia seperti kehadiran dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, indikator kinerja yang berhubungan dengan proses inti, proses manajemen, dan infrastruktur. Pada saat yang sama, sistem penginderaan eksternal memantau parameter lingkungan yang terkait dengan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perusahaan rantai pasokan. Manfaat dari penggabungan IoT adalah manajemen informasi yang lebih baik dari aspek lain dari sistem SCM, seperti peningkatan efisiensi. Data perangkat sering disimpan dalam penyimpanan komputasi awan, tetapi tidak dilindungi terhadap perangkat integritas yang dikompromikan dari gangguan pada sumbernya. IoT memungkinkan pelacakan aset, bahan baku, dan produk secara real-time, dari awal hingga akhir rantai pasokan. Hal ini memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap lokasi, kondisi, dan pergerakan barang. Sensor-sensor IoT mengumpulkan data yang akurat dan terkini mengenai suhu, kelembapan, getaran, dan kondisi lingkungan lainnya, sehingga memungkinkan deteksi dini masalah kualitas atau kerusakan produk. Jurnal yang kedua yaitu aplikasi kecerdasan buatan atau AI untuk pandemi COVID-19. AI merupakan salah satu teknologi yang dapat dengan mudah melacak penyebaran virus, mengidentifikasi pasien berisiko tinggi, dan berguna dalam mengendalikan infeksi secara real-time. Teknologi ini juga dapat memprediksi risiko kematian dengan menganalisis data pasien sebelumnya secara memadai. AI dapat membantu melawan virus melalui screening populasi, bantuan medis, pemberitahuan, dan saran tentang pengendalian infeksi. Teknologi ini berpotensi untuk meningkatkan perencanaan, pengobatan, dan hasil yang dilaporkan dari pasien COVID-19 menjadi alat yang berbasis bukti.
Kemudian, AI dapat membangun platform cerdas untuk memantau otomatis dan prediksi penyebaran virus. Jaringan syaraf juga dapat dikembangkan untuk mengekstraksi ciri-ciri visual penyakit. Dan ini akan membantu dalam pemantauan dan pengobatan yang tepat bagi individu yang terkena. Ia memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terkini dari pasien setiap hari dan juga memberikan solusi yang harus diikuti dalam pandemi COVID-19. AI memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu kita mengatasi pandemi COVID-19. Dengan terus mengembangkan teknologi AI, kita dapat membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Teknologi AI dapat memprediksi jumlah kasus positif dan kematian di wilayah manapun. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi wilayah, orang, dan negara yang paling rentan dan mengambil tindakan yang sesuai. Dengan teknologi ini dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menghadapi pandemi. Dengan memanfaatkan data dan kecerdasan buatan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi lebih banyak orang. AI telah menjadi alat yang ampuh untuk desain uji diagnostik dan pengembangan vaksinasi. AI membantu dalam mengembangkan vaksin dan perawatan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya, dan juga membantu untuk uji klinis selama pengembangan vaksin. Selain membantu dalam menemukan obat baru, AI juga dapat membantu dalam mendesain cara yang paling efektif untuk memberikan obat tersebut ke tubuh pasien. Misalnya, AI dapat membantu merancang partikel obat yang dapat menargetkan sel-sel yang terinfeksi virus secara spesifik. Dengan menganalisis data dalam jumlah besar dan melakukan simulasi, AI dapat mempercepat proses penemuan obat dan vaksin baru dan juga dapat membantu para ilmuwan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan oleh manusia, sehingga dapat meningkatkan akurasi penelitian. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan konsistensi pengobatan dan pengambilan keputusan secara signifikan. Dengan mengembangkan algoritma yang berguna, kecerdasan buatan tidak hanya membantu dalam pengobatan COVID-19 pasien yang terinfeksi, tetapi juga untuk pemantauan kesehatan yang tepat. Ia dapat melacak krisis COVID-19 pada berbagai skala, seperti aplikasi medis, molekuler, dan epidemiologi. Ia juga membantu memfasilitasi penelitian tentang virus dengan menganalisis data yang tersedia. Ia juga membantu dalam mengembangkan regimen pengobatan yang tepat, strategi pencegahan, pengembangan obat dan vaksin. AI merupakan alat yang sangat berharga dalam perang melawan COVID-19. Dengan memanfaatkan AI, kita dapat membantu keputusan yang lebih baik, mengembangkan pengobatan yang lebih efektif, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Demikian presentasi dari saya, Angelika Sionentias. Saya mengucapkan banyak terima kasih.